guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siva Anjani, mahasiswi dari Universitas Gunung Jati Kota Cirebon. Saya berasal dari kelas 2L Konsentrasi Manajemen SDM dengan nomor NPM 121020296. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan kembali materi selanjutnya di tatap muka yang ke-13 dengan materi pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui tentang materi ini, tolong disimak videonya sampai habis ya guys. Dadah. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui tujuannya seperti apa sih berbasis kompetensi itu? Nah, di sini ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Bahwa tujuan pendidikan dan pelatihan kompetensi ini adalah kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensinya itu berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik juga dapat dicapai berkat kemampuan dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap perilaku. Kurikulum berbasis kompetensi ini adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Lalu, kompetensi yang dikembangkannya itu berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Dari desain dan pengembangan sistemnya itu, dengan seluruh komponen di dalam itu harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Nah, dari ketiga itu, bahwa pembelajaran berbasis kompetensi ini tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajarnya. Terus ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama ini ada pihak paling berkepentingan itu dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya. Lalu yang kedua itu ada penyelenggaraan diklat di dalamnya, termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Terus yang terakhir ada penggunaan lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerjanya. Poin yang kedua yaitu kompetensi dan pengukuran dan hasil belajarnya. Pelajaran, pengajar, peserta didik, dan masyarakat itu ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Dari pendesainan, pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran, yaitu dengan diukur dapat dinyatakan valid data alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu yang harus diukur atau reliable. Nah, dari sini ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. Yang pertama ini bahwa kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Nah, dari kompetensinya itu harus membuat proposal penelitian yang baik. Lalu yang kedua ada kemampuan cara menulis laporan penelitian. Dari kompetensinya itu penelitian yang baik. Yang ketiga yaitu menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Dengan kompetensi menggunakan peralatan laboratorium fisika itu harus dengan baik. Terus ada menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat, bahwa kompetensinya itu harus berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir ada menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila, bahwa kompetensinya itu harus bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Ada juga hubungan kompetensi dan
strategi pembelajaran. Dari pendesainan pembelajaran itu diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap. Nah, yang pertama ini dengan cara menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Nah, demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua ada pembelajaran melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik ini memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Nah, upaya pemberian motivasi ini berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan yang relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Nah, untuk poin yang terakhir ini ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Nah, untuk hubungan kompetensinya itu yang pertama ada pengajar perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik lagi. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua ada pengajar perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran dengan meliputi tahapan pembelajaran yang runtut saat menyajikan isi pembelajaran atau menggunakan berbagai metode, media, dan alat dengan mengelola waktu secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pengajar perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan